Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen tentang pengukuran kinerja di organisasi terdesentralisasi. Anggota kelompok 9 terdiri dari 1. Saya sendiri, Meliani Cahyaningrum, NIM 101, 2. Juleha Rahmawati, NIM 143, 3. Uswah Katrimah Nurjanah, NIM 146, 4. Ita Lestari, NIM 150, dan Diana Widya Studi, NIM 161. Poin 2.1, gambaran umum tentang desentralisasi di organisasi. Desentralisasi atau decentralization adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Pengambilan keputusan terdesentralisasi atau decentralized decision making memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Poin 2.2, alasan dilakukannya desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Alasan ini digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal. Kedua, fokus manajemen pusat. Manajemen tingkat atas dapat lebih berfokuskan dan rencana strategik perusahaan karena keputusan harian dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Alasan ini dilakukan sebagai sarana untuk memotivasi manajer divisi, sekaligus ajang latihan untuk mengelola seluruh aspek yang ada dalam area tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan daya saing. Alasan ini digunakan untuk meningkatkan kompetisi dan mendekatkan divisi kepada kondisi pasar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juleha Rahmawati. Saya Juleha Rahmawati, NIM 19020300143, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Meli Cahya. Yang selanjutnya yaitu cara pembagian unit-unit desentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit atau divisi. Cara pembagian unit-unit atau divisi tersebut adalah yang pertama, pembagian berdasarkan barang jasa yang diproduksi. Contohnya seperti ada divisi Pepsi, divisi Coke, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian menurut garis geografis. Misalnya UEL Incorporate atau induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Karibia. Yang ketiga, pembagian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Pusat pertanggungjawaban terdiri dari pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan kesempatan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian: akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi yang mana secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Yang selanjutnya, jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Definisi evaluasi kinerja pusat investasi.
Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya anggaran. Pusat pendapatan diukur kinerjanya dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan anggaran. Pusat laba diukur kinerjanya dengan membandingkan antara laba aktual dengan laba anggaran. Sedangkan kinerja pusat investasi tidak boleh diukur hanya dari laba yang diperoleh, tetapi juga harus dihubungkan dengan investasi pada pusat tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas poin 2.6 mengenai metode untuk mengukur kinerja pusat investasi. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, Return on Investment atau ROI. ROI merupakan ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan. ROI mengukur laba per rupiah investasi. Rumus untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasional dibagi dengan aset operasi rata-rata. Karena ROI yang dihitung adalah ROI pusat investasi, maka laba pada rumus di atas adalah laba pusat investasi dan aset operasi juga aset operasi pusat investasi. Adapun kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan metode ROI. Yang pertama, mendorong manajer untuk memperhatikan hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi dan mencegah pemborosan investasi. Selain memiliki kelebihan, metode ROI sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama, dapat menghasilkan pandangan yang sempit tentang laba divisi dengan mengorbankan laba perusahaan secara keseluruhan. ROI mendorong manajer untuk tidak melakukan investasi yang akan menurunkan ROI rata-rata pusat investasi. Meskipun sebenarnya investasi tersebut akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek atau short run dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang atau long run. Selanjutnya, metode kedua yang digunakan adalah Economic Value Added atau EVA. Sebuah alternatif pengukuran kinerja diajukan untuk mengantisipasi penggunaan ROI yang cenderung menolak investasi yang menurunkan ROI divisi, meskipun sebenarnya menguntungkan perusahaan. Alternatif tersebut adalah EVA. EVA merupakan selisih antara laba pusat investasi dan return minimal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Jika EVA bernilai positif, perusahaan bertambah kekayaannya. Namun, jika EVA bernilai negatif, perusahaan akan berkurang kekayaannya. EVA dinyatakan dalam satuan uang, bukan dalam persentase tingkat return. EVA dapat dihitung melalui rumus berikut ini. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal rata-rata tertimbang dikali modal total yang digunakan. Untuk pengukuran kinerjanya sendiri, EVA dipandang lebih baik dari ROI. Alasan utamanya karena EVA mendorong para manajer untuk mengambil keputusan investasi yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, yang mungkin ditolak oleh manajer yang diukur kinerjanya dengan ROI. Kunci ASI setelah pajak dan biaya modal aktual. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memperolehnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ita. Definisi Balance Scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, Balance Scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Tetapi, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan saja, namun Balance Scorecard meluas ke kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dari Balance Scorecard. Pada awalnya,
balance scorecard hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan saja. Namun, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Fungsi dari balance scorecard yaitu 1. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Keempat, alat analisis efektivitas strategis yang telah digunakan. Kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Selanjutnya, perspektif balance scorecard. Ada 4 macam perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau business internal perspektif. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif, yaitu balance scorecard dalam implementasi sistemnya berusaha mencari suatu keseimbangan dan tolak ukur kinerja, baik finansial maupun non-finansial, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap perkembangan atau growth, tahap bertahan atau sustain, dan tahap panen atau harvest. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif, yaitu perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengukuran pelanggan utama atau core measurement group dan kelompok pengukuran nilai pelanggan atau customer value proposition. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau business internal perspektif, yaitu perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif finansial dan pelanggan. Di dalam perspektif proses bisnis internal ini ada 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap inovasi, tahap operasi, dan tahap purna jual. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Di dalam perspektif ini, mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam perspektif ini, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi dan motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diantaranya bertugas mempersiapkan sumber daya manusia atau orang instansi pemerintah untuk memiliki kapabilitas menjalankan sistem yang terbangun dalam perspektif internal proses. Pada perspektif ini, maka isu kapabilitas individu, kapabilitas informasi, motivasi merupakan medan kerja yang harus dipersiapkan, di mentoring, dan diukur dinamikanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.